Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seram Sejati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan ingat, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Di sebuah desa kecil bernama Desa Palo, Kabupaten Sambas, terdapat sebuah hutan yang dikenal dengan sebutan hutan terlarang. Hutan ini terletak di pinggiran desa, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, seolah-olah menutupi rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Penduduk desa seringkali memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak mendekati hutan itu, karena banyak cerita menyeramkan yang beredar tentang orang-orang yang hilang tanpa jejak. Setelah memasuki kawasan tersebut, Arif, seorang pemuda berusia 19 tahun, baru saja kembali dari kota setelah menyelesaikan studinya. Ia adalah sosok yang berani dan penasaran, selalu mencari tantangan baru. Ketika mendengar cerita-cerita menakutkan tentang hutan terlarang, rasa ingin tahunya semakin membara. Ia merasa bahwa hutan itu menyimpan misteri yang harus diungkap. Suatu malam, saat duduk di teras rumahnya, Arif mendengar suara tawa dan obrolan dari sekelompok pemuda yang berkumpul di dekat warung kopi. Dika dan Sari, dua sahabatnya juga ada di sana. Mereka berbicara tentang hutan dan berbagai cerita horor yang pernah mereka dengar. Arif tidak bisa menahan diri untuk ikut bergabung. "Kenapa kalian takut dengan hutan itu? Cuman cerita-cerita kosong," kata Arif dengan nada menantang. Dika, yang dikenal sebagai sosok yang lebih berhati-hati, menatap Arif dengan serius. "Arif, kamu tidak tahu apa yang terjadi di sana. Banyak orang hilang dan tidak ada yang pernah menemukan mereka lagi," jawab Dika. Suaranya bergetar sedikit. Sari, yang biasanya ceria, tampak lebih serius dari biasanya. "Aku sudah mendengar cerita tentang seorang nenek yang hilang di sana. Dia pergi mencari kayu bakar dan tidak pernah kembali," tambah Sari. Matanya melirik ke arah hutan yang gelap di kejauhan. Arif merasa tantangan itu semakin menarik. "Bagaimana kalau kita pergi ke sana malam ini? Kita buktikan bahwa semua itu hanya mitos," ujarnya dengan semangat. Dika dan Sari saling bertukar pandang, ragu-ragu. Tetapi akhirnya mereka setuju untuk ikut. Malam itu, mereka bertiga berangkat menuju hutan terlarang. Dengan senter di tangan, mereka melangkah memasuki kegelapan. Suara jangkrik dan hewan malam lainnya mengisi udara, tetapi suasana terasa berbeda. Seolah-olah hutan itu memiliki napasnya sendiri, mengawasi setiap langkah mereka. Setelah beberapa menit berjalan, mereka mulai merasakan ketegangan. Dika yang biasanya ceria, kini tampak cemas. "Arif, kita seharusnya tidak melakukan ini. Aku merasa tidak enak," katanya suaranya bergetar. "Jangan khawatir Dika, kita hanya akan menjelajahi sedikit. Jika kita merasa tidak nyaman, kita bisa kembali," jawab Arif, berusaha menenangkan temannya. Namun, saat mereka semakin dalam memasuki hutan, suasana mulai berubah. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang tidak bisa mereka pahami. Sari, yang berjalan di belakang, merasakan sesuatu yang aneh. "Arif, aku merasa seperti ada yang mengawasi kita," katanya. Suaranya hampir berbisik. "Arif, cepat, kita harus pergi," teriak Sari. Suaranya penuh kepanikan. Mereka berlari, tetapi hutan seolah-olah tidak ingin membiarkan mereka pergi. Jalan yang mereka lalui terasa berputar, dan setiap langkah semakin membuat mereka terjebak dalam kegelapan. Ketegangan semakin meningkat saat mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi hutan yang menakutkan, tetapi juga sesuatu yang lebih gelap dan misterius. Hutan itu seolah-olah hidup, dan mereka adalah bagian dari permainan yang tidak mereka mengerti. Dengan napas yang terengah-engah, mereka berusaha mencari jalan keluar
Tetapi bayangan-bayangan aneh terus mengikuti mereka. Arif merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan, dan ketakutan mulai menguasai pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan terlarang ini? Dan apakah mereka akan bisa keluar sebelum terlambat? Ketegangan semakin memuncak, dan misteri hutan itu baru saja dimulai. Malam semakin larut, dan suasana di hutan terlarang semakin mencekam. Arif, Dika, dan Sari masih berlari, berusaha menjauh dari bayangan yang mengintai mereka. Napas mereka terengah-engah, dan jantung mereka berdegup kencang. Setiap suara yang terdengar membuat mereka semakin panik. Suara dedaunan yang bergesekan, suara binatang malam, bahkan suara napas mereka sendiri terasa mengganggu. "Kemana kita harus pergi?" tanya Dika. Suaranya bergetar. Ia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak berujung. Sari, yang berjalan di belakang, tampak semakin ketakutan. "Aku tidak tahu, Dika. Kita harus menemukan jalan keluar," jawabnya. Matanya melirik ke arah hutan yang gelap. Arif, yang berusaha tetap tenang, mencoba mengingat jalan yang mereka lalui. "Kita harus kembali ke arah pondok yang kita lihat sebelumnya. Mungkin kita bisa menemukan jalan keluar dari sana," katanya. Berusaha meyakinkan teman-temannya, mereka berbalik dan mulai berlari kembali. Tetapi hutan seolah-olah berubah. Jalan yang mereka lewati sebelumnya kini tampak berbeda. Pepohonan yang dulunya terlihat akrab, kini tampak asing dan menakutkan. "Ini tidak mungkin," bisik Dika. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. "Kita sudah berlari terlalu jauh." Sari menggenggam tangan Dika erat-erat. "Jangan panik. Kita harus tetap bersama," ujarnya. Meskipun suaranya bergetar, Arif merasa tanggung jawab untuk melindungi teman-temannya. Tetapi ketakutan mulai menggerogoti keberaniannya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemerisik di semak-semak di sebelah kanan. Suara itu semakin mendekat, dan mereka berhenti sejenak, saling menatap dengan cemas. "Apa itu?" tanya Sari. Suaranya hampir tidak terdengar. Arif menegakkan badan, berusaha menunjukkan keberanian. "Siapa di sana?" terikut Arif. Suaranya menggema di antara pepohonan. Namun tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang mencekam. Mereka bertiga saling berpegangan, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul sosok bayangan yang melintas cepat. Arif terkejut dan mundur beberapa langkah. "Ayo, kita pergi!" teriaknya, dan mereka berlari lagi. Kali ini dengan lebih cepat. Hutan seolah-olah menertawakan mereka, menghalangi setiap langkah yang mereka ambil. Setelah berlari beberapa saat, mereka menemukan sebuah jalan setapak yang tampak lebih jelas. "Ayo, kita ke sana," seru Arif, menunjuk ke arah jalan tersebut. Mereka berlari menuju jalan setapak itu, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh, suasana semakin aneh. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi, seperti bisikan yang tidak bisa mereka pahami. "Arif, aku tidak suka ini," kata Dika, wajahnya pucat. "Kita harus kembali." "Tidak, kita tidak bisa kembali sekarang. Kita harus terus maju," jawab Arif, berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan teman-temannya. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasakan ketakutan yang sama. Mereka terus berjalan di sepanjang jalan setapak. Tetapi semakin dalam mereka masuk, semakin banyak hal aneh yang mereka lihat. Pohon-pohon tampak lebih besar dan lebih menakutkan, dan cahaya bulan yang menyinari hutan seolah-olah tidak cukup untuk mengusir kegelapan. Tiba-tiba, Sari berhenti dan menunjuk ke arah sebuah pohon besar. "Lihat! Ada sesuatu di sana," teriaknya. Mereka semua menoleh dan melihat sebuah ukiran aneh di batang pohon. Ukiran itu menggambarkan sosok-sosok yang tampak seperti manusia, tetapi dengan wajah yang menyeramkan. Ini aneh," kata Dika.
mendekati pohon itu. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di sini. Arif merasa merinding melihat ukiran itu. Kita tidak boleh terlalu lama di sini. Ayo, kita pergi. Serunya menarik tangan Sari dan Dika. Namun, saat mereka berbalik, mereka mendengar suara tawa yang menggema di antara pepohonan. Suara itu membuat bulu kuduk mereka merinding. Siapa itu? Tanya Sari ketakutan. Kita tidak sendirian di sini, jawab Dika. Suaranya bergetar. Mereka berlari lagi. Tetapi kali ini, hutan seolah-olah menutup jalan mereka. Setiap langkah terasa berat, dan suara tawa itu semakin mendekat. Arif merasa terjebak dalam permainan yang tidak bisa mereka pahami. Kita harus menemukan jalan keluar, teriaknya. Tetapi suaranya tenggelam dalam kegelapan. Ketegangan semakin memuncak saat mereka menyadari bahwa hutan itu tidak hanya menakutkan, tetapi juga memiliki kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Mereka berlari tanpa arah, terjebak dalam kegelapan yang semakin dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan terlarang ini? Dan apakah mereka akan bisa menemukan jalan keluar sebelum terlambat? Dengan rasa takut yang menggerogoti, mereka terus berlari, berharap bisa menemukan cahaya di ujung kegelapan. Namun, hutan itu seolah-olah tidak ingin membiarkan mereka pergi. Kegelapan hutan semakin pekat, dan ketegangan di antara Arif, Dika, dan Sari semakin meningkat. Mereka berlari tanpa arah, berusaha menjauh dari suara tawa yang terus mengikutinya. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah hutan itu sendiri berusaha menahan mereka. Napas mereka terengah-engah, dan rasa takut mulai menggerogoti keberanian yang tersisa. Kemana kita harus pergi? Tanya Dika, suaranya hampir putus asa. Aku tidak bisa terus berlari seperti ini. Arif menoleh, melihat wajah Dika yang pucat. Kita harus menemukan tempat yang aman. Mungkin kita bisa bersembunyi di balik pohon besar itu, ujarnya, menunjuk ke arah pohon raksasa yang menjulang tinggi di depan mereka. Mereka berlari menuju pohon tersebut dan bersembunyi di balik batangnya yang lebar. Di sana, mereka berusaha menenangkan diri, tetapi suara-suara aneh masih terdengar di sekitar mereka. Sari menggenggam tangan Dika erat-erat, matanya penuh ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanyanya. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu, Sari. Tapi kita harus tetap bersama dan tidak panik, jawab Arif. Berusaha menunjukkan keberanian, meskipun hatinya berdebar kencang. Mereka berdiam sejenak, mendengarkan suara-suara di sekitar mereka. Suara gemerisik dedaunan dan bisikan angin membuat suasana semakin mencekam. Setelah beberapa menit, mereka mulai merasa lebih tenang. Namun, saat mereka berusaha merencanakan langkah selanjutnya, Dika tiba-tiba melihat sesuatu di tanah. Lihat, ada jejak kaki. Serunya menunjuk ke arah tanah yang lembab. Arif dan Sari mendekat, melihat jejak yang tampak aneh. Jejak itu tidak seperti jejak manusia biasa. Bentuknya lebih besar dan lebih dalam. Siapa yang bisa meninggalkan jejak seperti ini? Tanya Sari. Ketakutan. Mungkin itu jejak hewan, jawab Dika. Tetapi nada suaranya menunjukkan keraguan. Arif merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kita harus mengikuti jejak ini. Mungkin bisa membawa kita keluar dari hutan, ujarnya. Meskipun hatinya berdebar-debar, mereka mulai mengikuti jejak tersebut. Berjalan perlahan-lahan. Suasana di sekitar mereka semakin mencekam, dan suara-suara aneh kembali terdengar. Setiap kali mereka mendengar suara, mereka berhenti sejenak, menahan napas, dan berusaha mendengarkan. Namun, tidak ada yang terlihat. Setelah beberapa saat berjalan, jejak itu membawa mereka ke sebuah area yang lebih terbuka. Di tengah area itu, terdapat sebuah pondok tua yang tampak ditinggalkan. Atapnya sudah hampir runtuh, dan dindingnya dipenuhi lumut. Apa ini? Tanya Sari. Suaranya bergetar.
Apakah kita harus masuk? Dika terlihat ragu. Ini mungkin tempat yang aman. Kita bisa bersembunyi di sini, jawab Arif, berusaha meyakinkan teman-temannya. Mereka melangkah perlahan menuju pondok, dan saat mereka mendekat, mereka merasakan hawa dingin yang aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya. Arif membuka pintu pondok yang berderit, dan mereka melangkah masuk. Di dalam, suasana semakin mencekam. Ruangan itu gelap dan berdebu, dengan barang-barang yang tampak sudah lama ditinggalkan. Di sudut ruangan, mereka melihat sebuah meja kayu yang dipenuhi dengan barang-barang aneh. Botol-botol kosong, kain-kain lusuh, dan foto-foto yang sudah pudar. Lihat ini, seru Dika, mengangkat salah satu foto. Foto itu menunjukkan sekelompok orang yang tersenyum, tetapi wajah mereka tampak kabur dan tidak jelas. Siapa mereka? Tanya Sari, merasa tidak nyaman. Mungkin mereka adalah orang-orang yang hilang, jawab Arif, merasakan ketegangan di dalam hatinya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki di luar pondok. Suara itu semakin mendekat, dan mereka saling menatap dengan ketakutan. Siapa itu? Bisik Sari. Suaranya hampir tidak terdengar. Arif berusaha menenangkan mereka. Mungkin itu hanya hewan. Kita harus tetap tenang, ujarnya meskipun ia sendiri merasa cemas. Suara langkah kaki itu berhenti di depan pintu pondok. Mereka bersembunyi di sudut ruangan, berusaha tidak membuat suara. Pintu pondok bergetar, dan mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang menakutkan di luar. Arif berdoa dalam hati, berharap agar apapun yang ada di luar tidak masuk ke dalam. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, suara langkah kaki itu mulai menjauh. Mereka bertiga saling menatap, merasakan ketegangan yang masih menggantung di udara. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kita harus mencari jalan keluar, kata Arif, berusaha mengumpulkan keberanian. Mereka melangkah keluar dari pondok. Tetapi saat mereka melangkah keluar, mereka melihat sesuatu yang membuat jantung mereka berdegup kencang. Di depan mereka, bayangan hitam besar berdiri tegak, menatap mereka dengan mata yang bersinar dalam kegelapan. Ketakutan melanda mereka, dan Arif merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya berputar. Lari! Teriak Arif, dan mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan pondok, dan bayangan menakutkan itu di belakang. Namun, hutan itu seolah-olah tidak ingin membiarkan mereka pergi. Setiap langkah terasa semakin berat, dan suara tawa yang mengerikan kembali terdengar, mengisi udara dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Arif, Dika, dan Sari berlari sekuat tenaga, meninggalkan pondok tua, dan bayangan menakutkan di belakang mereka. Kegelapan hutan semakin pekat, dan suara tawa yang mengerikan terus mengikutinya. Seolah-olah hutan itu hidup dan menertawakan ketakutan mereka. Napas mereka terengah-engah, dan jantung mereka berdegup kencang. Kemana kita harus pergi? Tanya Dika. Suaranya penuh kepanikan. Aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan di sini. Sari menggenggam tangan Dika. Wajahnya pucat. Kita harus menemukan tempat yang aman, Dika. Aku tidak ingin mati di sini, jawabnya suaranya bergetar. Arif berusaha menenangkan mereka. Ayo, kita cari tempat yang lebih terang. Mungkin kita bisa menemukan jalan keluar dari hutan ini, ujarnya, berusaha menunjukkan keberanian, meskipun hatinya berdebar kencang. Mereka terus berlari, berusaha menjauh dari suara-suara aneh yang terus mengintai. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah jalan setapak yang lebih jelas. Ayo, kita ke sana, seru Arif, menunjuk ke arah jalan tersebut. Mereka berlari menuju jalan setapak itu, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh, suasana di sekitar mereka semakin aneh. Di tengah jalan setapak, mereka melihat sebuah papan kayu yang sudah lapuk. Tertulis di papan itu,
Hati-hati, yang masuk tidak akan kembali. Sari menatap papan itu dengan ketakutan. Arif, kita tidak boleh melanjutkan. Ini pertanda buruk. Katanya suaranya bergetar. Jangan takut, Sari. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita tidak bisa mundur sekarang. Jawab Arif, berusaha meyakinkan teman-temannya. Mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah area yang lebih terbuka. Di tengah area itu, terdapat pondok tua yang tampak lebih besar dari yang sebelumnya. Atapnya sudah hampir runtuh, dan dindingnya dipenuhi lumut. Apa ini? Tanya Dika, merasa ragu. Kita harus masuk dan mencari tahu, jawab Arif. Meskipun hatinya berdebar-debar, mereka melangkah perlahan menuju pondok. Dan saat mereka mendekat, hawa dingin yang aneh kembali menyelimuti mereka. Arif membuka pintu pondok yang berderit, dan mereka melangkah masuk. Di dalam, suasana semakin mencekam. Ruangan itu gelap dan berdebu, dengan barang-barang yang tampak sudah lama ditinggalkan. Di sudut ruangan, mereka melihat sebuah meja kayu yang dipenuhi dengan barang-barang aneh, botol-botol kosong, kain-kain lusuh, dan foto-foto yang sudah pudar. Lihat ini, seru Dika, mengangkat salah satu foto. Foto itu menunjukkan sekelompok orang yang tersenyum, tetapi wajah mereka tampak kabur dan tidak jelas. Siapa mereka? Tanya Sari merasa tidak nyaman. Mungkin mereka adalah orang-orang yang hilang, jawab Arif, merasakan ketegangan di dalam hatinya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki di luar pondok. Suara itu semakin mendekat, dan mereka saling menatap dengan cemas. Siapa itu? Bisik Sari. Suaranya hampir tidak terdengar. Arif berusaha menenangkan mereka. Mungkin itu hanya suara hewan. Kita harus tetap tenang, ujarnya. Meskipun ia sendiri merasa cemas. Suara langkah kaki itu berhenti di depan pintu pondok. Mereka bersembunyi di sudut ruangan, berusaha tidak membuat suara. Pintu pondok bergetar, dan mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang menakutkan di luar. Arif berdoa di dalam hati, berharap agar apapun yang ada di luar tidak masuk ke dalam. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, suara langkah kaki itu mulai menjauh. Mereka bertiga saling menatap, merasakan ketegangan yang masih menggantung di udara. Ini tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mencari jalan keluar, kata Arif, berusaha mengumpulkan keberanian. Mereka melangkah keluar dari pondok. Tetapi saat mereka melangkah keluar, mereka melihat sesuatu yang membuat jantung mereka berdegup kencang. Di depan mereka, bayangan hitam besar berdiri tegap, menatap mereka dengan mata yang bersinar dalam kegelapan. Ketakutan melanda mereka, dan Arif merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya berputar. "Lari!" teriak Arif, dan mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan pondok dan bayangan menakutkan itu di belakang. Namun, hutan itu seolah tidak ingin membiarkan mereka pergi. Setiap langkah terasa semakin berat, dan suara tawa yang mengerikan kembali terdengar, mengisi udara dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Mereka berlari tanpa arah, terjebak dalam kegelapan yang semakin dalam. Arif merasa putus asa. "Kita tidak akan pernah bisa keluar dari sini," teriaknya. Suaranya penuh frustasi. Dika dan Sari saling berpegangan, merasakan ketegangan yang semakin meningkat.
Tiba-tiba mereka melihat cahaya samar di kejauhan. "Lihat, ada cahaya," seru Sari. Harapan mulai tumbuh di dalam hati mereka. "Ayo kita ke sana." Arif berlari menuju cahaya itu, diikuti oleh Dika dan Sari. Namun, saat mereka semakin dekat, cahaya itu seolah mulai redup, seolah-olah menghilang. "Kenapa cahaya itu mati?" tanya Dika bingung. "Kita harus tetap pergi ke sana," jawab Arif, berusaha meyakinkan teman-temannya. Mereka terus berlari, tetapi saat mereka mencapai tempat di mana cahaya itu seharusnya berada, mereka menemukan sebuah kolam kecil yang dikelilingi oleh pepohonan. Di tengah kolam ada sebuah batu besar dengan ukiran aneh. Arif mendekat, merasakan ketertarikan yang aneh. "Apa ini?" tanyanya. Melihat ukiran yang menggambarkan sosok-sosok yang tampak seperti manusia, tetapi dengan wajah yang menyeramkan. "Arif, jangan terlalu dekat," teriak Sari. Tetapi sudah terlambat. Saat Arif menyentuh batu itu, suara gemuruh terdengar dan air kolam mulai bergetar. Mereka semua mundur ketakutan. "Apa yang terjadi?" tanya Dika panik. Tiba-tiba dari dalam kolam muncul sosok yang menyeramkan. Wajahnya pucat dan matanya kosong, seolah-olah tidak memiliki jiwa. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," katanya dengan suara serak. Arif, Dika, dan Sari terdiam, tidak bisa bergerak. Ketakutan melanda mereka, dan mereka menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam permainan yang tidak dapat mereka mengerti. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sosok menyeramkan yang muncul dari kolam menatap mereka dengan mata kosong. Dan ketakutan melanda Arif, Dika, dan Sari. Suara gemuruh yang terdengar dari dalam kolam semakin menguat, seolah-olah hutan itu sedang marah. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," ucap sosok itu lagi. Suaranya serak dan menggema di antara pepohonan. Arif merasa jantungnya berdegup kencang. "Siapa kamu?" tanyanya, berusaha menunjukkan keberanian, meskipun ketakutan menyelimuti dirinya. Sosok itu tidak menjawab, tetapi langkahnya perlahan mendekat, membuat mereka mundur secara insting. "Lari!" teriak Dika. Dan mereka bertiga berbalik berlari sekuat tenaga menjauh dari kolam dan sosok menakutkan itu. Hutan terasa semakin gelap, dan suara-suara aneh kembali mengisi udara. Suara tawa yang mengerikan seolah-olah mengikuti mereka, menambah ketegangan yang sudah ada. Mereka berlari tanpa arah, berusaha menjauh dari kegelapan yang mengintai. "Kemana kita harus pergi?" tanya Sari. Suaranya penuh kepanikan. "Aku tidak tahu. Kita harus menemukan tempat yang aman," jawab Arif, berusaha menenangkan teman-temannya. Setelah beberapa menit berlari, mereka menemukan sebuah gua kecil di tepi jalan setapak. "Ayo, kita masuk ke dalam gua ini," seru Arif, menarik tangan Dika dan Sari. Mereka melangkah masuk, berharap menemukan perlindungan dari kegelapan yang mengintai. Di dalam gua, suasana terasa lebih tenang, tetapi hawa dingin menyelimuti mereka. Dinding gua dipenuhi dengan batu-batu tajam, dan suara tetesan air terdengar di kejauhan.
Kita harus bersembunyi di sini sampai semuanya tenang, kata Arif, berusaha menenangkan diri dan teman-temannya. Mereka duduk di sudut goa, berusaha mendengarkan suara di luar. Namun, ketegangan masih menggantung di udara. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan ini? Tanya Sari. Matanya penuh ketakutan. Aku tidak tahu, tetapi kita harus tetap bersama dan tidak panik, jawab Dika, berusaha menunjukkan keberanian. Setelah beberapa saat, mereka mulai mendengar suara langkah kaki di luar goa. Suara itu semakin mendekat dan mereka saling menatap dengan cemas. Siapa itu? Bisik Sari. Suaranya hampir tidak terdengar. Arif berusaha menenangkan mereka. Mungkin itu hanya hewan. Kita harus tetap tenang, ujarnya, meskipun ia sendiri merasa cemas. Suara langkah kaki itu berhenti di depan goa. Mereka bersembunyi di sudut, berusaha tidak membuat suara. Tiba-tiba, suara itu berbicara. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Suara itu terdengar familiar, seperti suara sosok yang mereka temui di kolam. Arif merasa jantungnya berdegup kencang. Kita harus pergi dari sini, teriaknya, tetapi sudah terlambat. Pintu goa terbuka dan sosok itu muncul kembali, menatap mereka dengan mata yang bersinar dalam kegelapan. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Kalian telah mengganggu tempat ini. Sekarang kalian harus membayar harganya, katanya dengan suara yang mengerikan. Arif, Dika, dan Sari terdiam, tidak bisa bergerak. Ketakutan melanda mereka, dan mereka menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam permainan yang tidak mereka mengerti. Tidak, kami tidak bermaksud mengganggu, teriak Dika, suaranya penuh panik. Kami hanya ingin pulang. Namun sosok itu tidak menghiraukan permohonan mereka. Hutan ini memiliki aturan. Siapapun yang masuk tanpa izin akan terjebak selamanya, ucapnya. Dan suara tawa yang mengerikan kembali terdengar. Arif merasa putus asa. Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya dengan penuh frustasi. Kalian harus menemukan cara untuk menebus kesalahan kalian, jawab sosok itu, lalu menghilang ke dalam kegelapan goa. Mereka bertiga saling menatap, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Apa maksudnya dengan menebus kesalahan? Tanya Sari. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu, tetapi kita harus mencari tahu, jawab Arif, berusaha mengumpulkan keberanian. Mereka melangkah lebih ke dalam goa, berharap bisa menemukan petunjuk tentang cara keluar dari hutan ini. Di dalam goa mereka menemukan ukiran-ukiran aneh di dinding, menggambarkan sosok-sosok yang tampak seperti manusia, tetapi dengan wajah yang menyeramkan. Ini aneh, kata Dika, merasakan ketakutan yang semakin mendalam. Tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari dalam goa. Apa itu? Tanya Sari ketakutan. Kita harus pergi dari sini, teriak Arif, dan mereka berlari menuju pintu goa. Namun saat mereka melangkah keluar, mereka menemukan diri mereka kembali ke area yang sama di mana mereka bertemu dengan sosok menakutkan itu. Tidak mungkin, teriak Dika putus asa. Kita terjebak. Arif merasa putus asa.
Kita harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Kita tidak bisa menyerah, semuanya berusaha mengumpulkan keberanian. Mereka berlari lagi, tetapi hutan itu seolah-olah tidak ingin membiarkan mereka pergi. Setiap langkah mereka terasa berat, dan suara tawa yang mengerikan kembali terdengar mengisi udara dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Ketegangan semakin memuncak, dan misteri hutan itu semakin dalam. Setelah beberapa saat berjalan, mereka menemukan sebuah area yang lebih terbuka. Di tengah area itu terdapat sebuah altar kecil yang terbuat dari batu. Di atas altar ada sebuah patung yang menggambarkan sosok wanita dengan wajah yang cantik, tetapi mata tampak kosong dan menakutkan. "Apa ini?" tanya Dika, mendekati altar dengan hati-hati. "Sepertinya ini sebuah tempat pemujaan," jawab Arif, merasakan ketarikan yang aneh. "Kita harus berhati-hati. Mungkin ini berkaitan dengan hutan ini." Sari menambahkan, suaranya bergetar. Arif mengangguk, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Saat mereka mendekat, tiba-tiba patung itu mulai bergetar. "Apa yang terjadi?" teriak Sari mundur dengan cepat. "Kita harus pergi dari sini," Dika berteriak, tetapi sudah terlambat. Dari dalam patung, suara bisikan mulai terdengar, mengisi udara dengan kata-kata yang tidak bisa mereka pahami. "Dengarkan aku." Suara itu terdengar jelas, dan sosok wanita dari patung itu mulai bergerak. "Kalian telah mengganggu tempat ini. Hanya dengan mengungkap kebenaran, kalian bisa bebas," katanya dengan suara yang lembut. "Apa kebenaran yang harus kami ungkap?" tanya Arif berusaha menahan rasa takut. Hutan ini terikat oleh kesedihan dan kehilangan. Banyak jiwa yang terjebak di sini karena kesalahan yang sama. "Kalian harus menemukan mereka dan membebaskan mereka," jawab sosok itu. Dika dan Sari saling menatap, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. "Bagaimana kami bisa menemukan mereka?" tanya Dika dengan suara penuh harapan. "Ikuti suara hati kalian. Mereka akan memandu kalian," jawab sosok itu, lalu menghilang kembali ke dalam patung. Mereka bertiga saling menatap, merasakan beban yang baru. "Kita harus mencari jiwa-jiwa yang terjebak itu," kata Arif mengumpulkan keberanian. "Tetapi bagaimana kita bisa melakukannya?" tanya Sari dengan suara bergetar. "Jika kita mengikuti suara hati kita, mungkin kita bisa menemukan mereka," jawab Dika, meskipun dia sendiri merasa ragu. Mereka melanjutkan perjalanan, berusaha mendengarkan suara-suara di sekitar mereka. Namun mereka semakin dalam mereka masuk, makin banyak suara-suara yang terdengar membuat mereka bingung. Tiba-tiba mereka mendengar suara tangis yang lembut. "Apa itu?" tanya Sari, matanya membesar. "Kita harus mengikuti suara itu," seru Arif, dan mereka berlari menuju arah suara. Semakin dekat mereka, suara tangis itu semakin jelas, dan rasa harapan mulai tumbuh dalam hati mereka. Saat mereka tiba di sebuah area yang lebih terbuka, mereka melihat sosok samar berdiri di antara pepohonan. "Siapa kalian?" teriak Arif. Tetapi sosok-sosok itu tidak menjawab. Mereka hanya berdiri di sana menatap dengan mata kosong. Ketakutan melanda mereka, tetapi Arif merasa ada sesuatu yang menarik untuknya mendekat. "Kita harus membantu mereka," katanya, berusaha menenangkan teman-temannya. Namun saat mereka melangkah lebih dekat, sosok-sosok itu mulai bergerak, dan suara tangis itu berubah menjadi suara jeritan yang mengerikan. "Lari!" teriak Dika, dan mereka berlari sekuat tenaga.
Namun kembali hutan itu seolah-olah tak ingin membiarkan mereka pergi. Setiap langkah terasa berat dan suara jeritan itu terus mengikuti mereka. Arif dan Dika berlari sekuat tenaga meninggalkan suara jeritan yang mengerikan di belakang mereka. Hutan itu seolah-olah hidup, menghalangi setiap langkah yang mereka ambil. Rasa putus asa mulai menyerayapi pikiran mereka, tetapi di dalam hati mereka tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk membebaskan jiwa yang terjebak. Tidak, kami tidak ingin terjebak di sini, Dika berteriak. Suaranya penuh ketakutan. Kami ingin membantu jiwa-jiwa yang terjebak. Sari menambahkan, berusaha menunjukkan keberanian meskipun hatinya berdebar kencang. Sosok itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kata mereka. Jika kalian ingin membantu, kalian harus melakukan ritual terakhir, jawab sosok itu. Suaranya kini terdengar lebih tenang. Hanya dengan cara itu, kalian bisa membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di hutan ini. Ritual apa yang harus kami lakukan? Tanya Arif. Merasa harapan mulai tumbuh di dalam hatinya. Kalian harus mengumpulkan 3 benda yang memiliki makna bagi jiwa-jiwa yang terjebak. Hanya dengan mengembalikan benda-benda itu ke tempatnya, kalian bisa membebaskan mereka, jawab sosok itu. Dika dan Sari saling menatap, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Apa saja benda-benda itu? Tanya Dika. Satu adalah kalung yang hilang dari seorang gadis. Yang kedua adalah buku tua milik seorang laki-laki. Dan yang ketiga adalah boneka kayu yang dimiliki seorang anak kecil. Kalian harus menemukannya sebelum matahari terbenam. Sosok itu menjelaskan, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Baiklah, kita harus segera mencari benda-benda itu, seru Arif, berusaha mengumpulkan keberanian. Mereka bertiga melangkah keluar dari kolam, bertekad untuk menemukan benda-benda yang diperlukan untuk ritual. Mereka mulai mencari di sekitar area kolam, berharap menemukan petunjuk. Kalung itu mungkin ada di dekat tempat gadis itu menghilang, kata Sari, mengingat cerita yang pernah didengarnya. Kita harus mencari di dekat pohon besar di sebelah sana. Arif menunjuk ke arah pohon raksasa yang menjulang tinggi. Mereka berlari menuju pohon tersebut, dan saat sampai di sana mereka melihat sesuatu yang berkilau di antara akar pohon. Lihat itu kalungnya, teriak Dika, berlari mendekat. Arif dan Sari mengikuti, dan mereka menemukan kalung perak yang indah tergeletak di tanah. Kita sudah menemukan satu, seru Sari merasa lega. Sekarang kita harus menemukan buku tua itu, kata Arif, berusaha mengingat informasi yang diberikan sosok sebelumnya. Mungkin buku itu ada di pondok tua yang kita lihat sebelumnya, Dika menyarankan. Mereka segera berlari menuju pondok tua, berharap bisa menemukan buku yang dimaksud. Setibanya di pondok, suasana terasa mencekam. Mereka melangkah masuk, dan di sudut ruangan mereka melihat sebuah meja kayu yang dipenuhi debu. Di sini, teriak Sari, menunjuk ke arah tumpukan barang-barang. Di antara barang-barang itu, mereka menemukan sebuah buku tua yang tampak usang. Ini dia, seru Dika, mengangkat buku itu dengan hati-hati. Sekarang kita hanya perlu mencari boneka kayu itu, kata Arif. Mereka semuanya kembali. Kita harus mencari di tempat di mana anak itu menghilang. Sari mengingat cerita yang pernah didengarnya. Mungkin itu dekat sungai, Dika menambahkan. Mereka berlari menuju sungai yang tidak jauh dari situ. Saat sampai di tepi sungai, mereka melihat sekeliling, berharap menemukan boneka kayu. Di mana boneka itu? Tanya Sari merasa cemas. Tiba-tiba mereka mendengar suara anak kecil di kejauhan.
Itu suara kecil, seru Arif. Berlari mengikuti suara itu. Mereka menemukan sebuah area kecil di tepi sungai, dan di sana di antara semak-semak mereka melihat boneka kayu yang tergeletak. "Lihat, itu dia!" teriak Dika. Berlari mendekat, Arif dan Sari mengikuti, dan mereka segera mengambil boneka kayu itu. "Sekarang kita sudah memiliki semua benda," kata Arif. "Kita harus segera kembali ke tempat ritual dan melakukannya semuanya sebelum matahari terbenam." Sari menambahkan, melihat ke arah langit yang sudah mulai gelap. Mereka berlari ke tempat di mana sosok menyeramkan itu muncul, dan saat mereka sampai, mereka melihat cahaya samar mulai muncul di sekitar altar. "Ayo, kita letakkan benda-benda ini di altar," kata Arif. Mereka segera meletakkan kalung, buku tua, dan boneka kayu di atas altar. Saat benda itu diletakkan, suara gemuruh terdengar lagi, dan cahaya mulai bersinar lebih terang. "Kami datang untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap," teriak Arif, berusaha menguatkan diri. Tiba-tiba sosok wanita dari patung muncul kembali, menatap mereka dengan mata yang bersinar. "Terima kasih anak-anak, kalian telah melakukan hal yang benar," katanya dengan suaranya yang lembut. "Sekarang jiwa-jiwa yang terperangkap akan bebas." Cahaya dari altar semakin terang, dan sosok-sosok samar mulai muncul dari kegelapan, tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Andi, Dika, dan Sari merasa haru melihat jiwa-jiwa itu akhirnya bisa pergi. Namun saat mereka merasakan kebahagiaan itu, suara tawa yang mengerikan kembali terdengar, mengisi udara dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Cahaya dari altar semakin terang, dan sosok-sosok samar mulai muncul dari kegelapan, tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Arif, Dika, dan Sari. Di tengah momen haru itu, suara tawa yang mengerikan kembali menggema di antara pepohonan, membuat bulu kuduk mereka merinding. Suara itu seolah-olah menertawakan usaha mereka, menandakan bahwa kegelapan belum sepenuhnya pergi. "Tidak, kami sudah melakukan ritual. Kami telah membebaskan jiwa-jiwa itu," teriak Arif. Suaranya penuh frustasi. Namun sosok wanita dari patung menatapnya dengan serius. "Kalian telah melakukan hal yang benar. Tetapi kegelapan ini tidak akan pergi begitu saja. Kalian harus melawan untuk bisa keluar dari hutan ini," katanya. Dika dan Sari saling menatap, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Dika dengan suara bergetar. "Kalian harus menghadapi kegelapan itu dengan keberanian dan persatuan. Kalian bisa melawan," jawab sosok wanita itu, lalu menghilang ke dalam cahaya. Arif dan Dika dan Sari saling berpegangan tangan, berusaha mengumpulkan keberanian. "Kita tidak bisa menyerah sekarang. Kita sudah sampai sejauh ini," kata Arif. "Kita harus berusaha dan melawan kegelapan ini," seru Sari, suaranya penuh semangat. Mereka melangkah maju, bertekad untuk menghadapi kegelapan yang mengintai. Suara tawa yang mengerikan semakin mendekat, dan bayangan hitam mulai muncul di antara pepohonan. "Kalian tidak akan pernah bisa keluar dari sini," teriak suara itu menggema di antara pepohonan. "Jangan takut, kita bisa melakukannya," Arif berteriak, berusaha menunjukkan keberanian. Mereka terus melangkah maju, meskipun ketakutan mulai merayapi pikiran mereka. Saat bayangan hitam itu semakin dekat, Arif merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah kekuatan muncul dari dalam dirinya, seolah-olah mengingatkan akan keberanian yang dimilikinya. "Bersatu!" teriak Dika, dan mereka bertiga mengangkat tangan berusaha mengeluarkan energi positif. "Kami tidak takut, kami akan melawan," seru Sari.
Suara yang penuh semangat. Mereka bersatu. Cahaya dari altar mulai bersinar lebih terang, dan bayangan hitam itu tampak ragu. "Tidak, kalian tidak bisa melawan kegelapan," teriak suara itu. Tetapi Arif, Dika, dan Sari tidak mundur. Mereka terus berteriak, mengeluarkan semua keberanian yang mereka miliki. "Kami tidak akan menyerah. Kami akan keluar dari sini," seru Arif. Dan cahaya dari altar semakin kuat. Akhirnya cahaya itu meledak, menerangi seluruh hutan. Bayangan hitam itu berteriak seolah-olah merasakan kekuatan yang mengusirnya. "Tidak, ini tidak mungkin," teriaknya, sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Saat kegelapan itu menghilang, suasana di sekitar mereka berubah. Hutan yang sebelumnya menakutkan kini tampak lebih cerah, dan suara-suara aneh yang mengisi udara mulai menghilang. "Kita berhasil," seru Dika merasa lega. "Kita benar-benar berhasil." Sari menambahkan, matanya berbinar. Namun mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. "Kita harus segera keluar dari hutan ini sebelum kegelapan kembali," kata Arif. Mereka mulai berjalan mengikuti jalan setapak yang kini tampak lebih jelas. Setelah beberapa saat berjalan, mereka akhirnya melihat cahaya di kejauhan. "Itu dia, itu cahaya desa," teriak Sari. Berlari menuju cahaya itu. Arif dan Dika mengikuti. Merasa harapan mulai tumbuh di dalam hati mereka. Saat mereka semakin dekat, mereka melihat penduduk desa berkumpul, tampak cemas menunggu kepulangan mereka. "Arif, Dika, Sari," teriak salah satu penduduk desa, berlari menghampiri mereka. "Kami khawatir, kalian sudah pergi lama." Arif dan Dika saling berpelukan, merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. "Kami selamat, kami berhasil," seru Arif, dan penduduk desa bersorak gembira. Namun di dalam hati mereka, ketakutan dan kegelapan yang pernah mengintai masih membekas. Malam itu mereka berkumpul di sekitar api unggun, menceritakan pengalaman mereka di hutan terlarang. Meskipun mereka selamat, mereka tahu bahwa hutan itu akan selalu menyimpan misteri dan kegelapan yang tak terungkap. Arif, Dika, dan Sari berjanji untuk tidak pernah kembali ke hutan itu. Tetapi bayangan hutan itu akan selalu menghantui mereka, mengingatkan akan pengalaman mengerikan yang mereka alami. Dengan rasa syukur dan harapan baru, mereka kembali ke kehidupan sehari-hari di desa Paloh. Tetapi pengalaman di hutan itu akan selalu menjadi bagian dari diri mereka. Mereka telah menghadapi kegelapan dan keluar sebagai pemenang. Tetapi mereka tahu bahwa kegelapan itu tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Kisah mereka menjadi legenda di desa, mengingatkan semua orang akan bahaya yang mengintai di hutan terlarang, dan pentingnya keberanian dan persatuan dalam menghadapi ketakutan.